يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh karunia yang tiada bandingannya, sungguh nikmat yang tiada kiranya adalah saat tubuh kita ini diizinkan, diringankan dan dipantaskan oleh Allah berada di dalam majelis ilmu. Semoga menjadi satu semangat, menjadi satu rasa syukur kita, karena tidak semua orang diizinkan, diringankan dan dipantaskan dalam mencari ilmu. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang sedikit demi sedikit kita cari, ilmu yang sedikit demi sedikit kita baca, ilmu yang sedikit demi sedikit kita dengarkan, mudah-mudahan demi Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan harapan besar dengan ilmu ini menjadi sebab Allah muliakan kehidupan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, sebagai rasa satu syukur kita kepada Allah dan menjadi satu syukur kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka semangat dalam mencari ilmu ini wajib harus senantiasa ada di dalam diri kita. Mengapa? Karena sederhana, kita mengaku sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku semangat, remen, seneng ketika mencari ilmu. Bahkan Nabi memberikan isyarat-isyarat melalui lisannya, melalui sabdanya, melalui gerak-geriknya, bahwa dengan seseorang mencari ilmu, maka seseorang akan dimudahkan kehidupannya ada di surga. Dengan seseorang mencari ilmu, maka laksana dia berada di telaga-telaga surga dan diperintahkan oleh Nabi untuk meminum air surga yang sebanyak-banyaknya. Apa maknanya air surga itu, ma'asyiral muslimin? Maknanya adalah hikmah, maknanya adalah nasihat, maknanya adalah kebijaksanaan. Oleh karena itu dengan harapan ilmu yang sedikit demi sedikit bertambah ini mampu mengubah perilaku, mampu mengubah akhlak, mampu mengubah bagaimana mindset kita berperilaku di kehidupan kita di masyarakat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari pengajian kita di malam hari ini kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kebaikan senantiasa menyertai kita semuanya. Ala hadiniya bi kulli niyatis salihah bi ridha ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Setelah 3 bab sudah kita simak, sudah kita dengarkan,
Mulai dari yang pertama adalah bab tentang pentingnya niat ketika kita hidup di dunia ini dan pentingnya keikhlasan yang menyertainya. Kemudian bab yang kedua kita sudah belajar tentang bab tentang taubat, dan kemudian yang ketiga kita sudah belajar tentang bab sabar. Pertanyaan besarnya, ngapunten, apakah 3 ilmu itu sudah mulai kita amalkan? Ginten-ginten sampun nggih, sudah lebih sabar daripada sebelumnya napa sik panjat kudu muring-muring mau nek ndelok barang sing gak tepak ngoten. Nggih, mudah-mudahan nggih semakin bertambah usia, bertambah waktu kehidupan kita yang hakikatnya berkurang, maka 3 sikap, 3 akhlak yang sudah kita pelajari mulai dari bab tentang ikhlas dan niat, bab tentang taubat, dan bab tentang sabar mampu kita amalkan. Andaikan kok belum mampu semuanya, minimal salah satu. Dan malam hari ini ma'asyiral muslimin kita akan melanjutkan kajian kita, insyaallah adalah bab tentang sidik atau benar, atau dalam bahasa yang lain adalah jujur. Ma'asyiral muslimin, apa itu sidik, apa itu benar, apa itu jujur? Intinya 3 akhlak itu pada prinsipnya sama. Apa? Yakni suatu sikap perbuatan terpuji yang wajib hadir, wajib ada pada diri kita, dengan senantiasa melihat apa yang kita lihat, mendengar apa yang kita dengar, dan kita sampaikan dengan apa yang sesuai dengan kenyataannya. Atas bahasa sing paling gampang, sidik, benar atau jujur itu mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan faktanya, meskipun kadang tidak mudah. Kadang di antara kita dalam satu keadaan tertentu, maka kemudian kita ini akhirnya berbohong. Maka jika kebohongan itu dalam rangka untuk kebaikan, misal bagi orang tua yang kemudian berbohong kepada anaknya, misal ibunya bapaknya belum makan, tapi lauk pauk saat itu kemudian tinggal sedikit, maka hal yang seperti ini bukanlah sebagai satu kebohongan ketika ibunya atau ayahnya mengatakan sudah makan, tetapi agar menghadirkan ketenangan kepada anaknya. Bu, sampean wis makma, Bu, wis marile wis panganan iku ana iwak apa iku monggo dipangan. Pak, jenengan sampun dahara, wis mari ku mang wis makmo sik gak apa-apa, bapak gampang kok ae. Atau kemudian bapak wis mari ku mang, padahal faktanya kenyataannya belum, maka sebagian beberapa sikap ini masih dibenarkan. Apalagi jika tujuannya adalah demi kebaikan, menyelamatkan. Misal kalau dulu dalam penjajahan ngoten nggih, ada pahlawan kita yang kemudian bersembunyi, yang kita tahu keberadaannya, lalu kemudian ada penjajah yang menanyakan keberadaan pahlawan kita, maka itu masih diperbolehkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, penting sekali untuk kita fahami bahwa benar, jujur, dan sidik ini adalah memang sebenar-benarnya perintah Allah. Diawali dari surah ayat At-Taubah, yakni 119 sebagai satu muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan para siddiqin. Sinten orang-orang yang tersebut siddiqin, yakni sebutan bagi orang-orang yang jujur benar. Ini sebutan yang menempel, yang kemudian menjadikan satu petunjuk bahwa seseorang itu benar atau jujur, maka mendapatkan gelar siddiqin. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina was-shadiqat, yang artinya dan orang-orang yang jujur serta benar, baik pria maupun wanita,
maka Allah akan menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Terus ketika kita mau untuk berperilaku benar, mau bersikap untuk jujur, maka balasannya adalah falau shadaqullaha lakana khairal lahum ajrun ghairu mamnun. Maka kita akan mendapatkan pengampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Terus niki salah satu cara untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, maka kita berkata jujur apa adanya. Teringat satu pertanyaan salah seorang teman tadi pagi, kebetulan semalam sampai dengan tadi siang dalam wonten kegiatan di Malang di Gria Lansia, dan semalam tidak tidur semalam ya, suntuk. Kemudian ngobrol, ada salah satu teman yang kemudian punya amanah, punya hutang, dan hutangnya miliaran, ngapunten, karena beliaunya ini awalnya adalah punya usaha travel umroh. Lah 2 tahun ini ngapunten adalah tidak ada keberangkatan, tidak ada jamaah, hingga akhirnya travelnya gulung tikar. Dan apa yang terjadi? Ternyata beliau ini meninggalkan hutang sampai miliaran, kurang lebih sekitar 3,5 miliar lah. Singkat kata kemudian tanya, bagaimana cara terbaik saya menghadapi orang tersebut? Karena apa? Sudah ditagih berulang kali, lalu kemudian tidak mampu membayar. Kebetulan si teman ini adalah orang yang punya amanah tadi. Maka saya katakan, nggih, jenengan ngaku apa adanya, jenengan sampaikan apa adanya. Karena sesungguhnya ketika jenengan mau jujur, jenengan mau berkata dengan benar, menjadi orang yang siddiqin, maka Allah akan karuniakan pengampunan, Allah akan karuniakan bantuan, Allah akan karuniakan petunjuk bagaimana langkah seharusnya. Perkara jika kemudian jenengan pada satu titik kemudian dipenjara, jika memang itu menjadi satu kebaikan yang Allah inginkan atas diri panjenengan, sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf yang atas karena penjara, maka beliau menjadi orang yang mulia di saat itu di zamannya, maka yaitu lebih baik daripada panjenengan terus lari, terus menyembunyikan diri, merasa tidak tenang dan seterusnya. Maka sudahilah perjalanan jenengan merasa bersalah ini, sudahi perasaan jenengan yang kemudian merasa bahwa jenengan orang yang tidak baik dan seterusnya. Jenengan ini orang baik, maka akui, datang ke orangnya, jangan malah lari. Karena sesungguhnya ketika jenengan datang terus kemudian bersandar dan berserah kepada Allah, lalu kemudian mengatakan apa adanya yang terjadi pada diri panjenengan, mudah bagi Allah membolak-balikkan hati seseorang agar orang itu kemudian memberikan kebaikan, memberikan tambahan, bahkan keringanan dan sebagainya. Tapi jika jenengan terus berlari, terus sembunyi, maka solusi tidak kunjung datang. Dan niki pelan-pelan atas izin Allah mudah-mudahan terbuka hatinya dan segera mengakui keberadaannya. Dan ini penting ma'asyiral muslimin. Di antara kita memang secara muamalah tidak bisa berlepas dari interaksi sesama manusia. Ada kalanya di satu titik tertentu Allah jadikan kita hidup dalam roda kehidupan yang luar biasa. Ada salah seorang lansia binaan kami, Masya Allah, kehidupan awalnya luar biasa, bahkan orang ini pernah berkunjung ke 142 negara, Masyarul muslimin. Dan sekarang bersandar di Gria Lansia, bahasa apapun bisa. Dan ketika kita memandang bahwa beliau ada pada kesuksesan, ternyata beliau memandang beliau justru ada pada kegagalan. Jadi sekali lagi, benar atau kemudian jujur ini tidak hanya semata-mata kita kepada manusia, tetapi juga penting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya level benar atau jujur seseorang mulai dari yang pertama adalah benar atau jujur kepada diri sendiri. Nek gak mampu, nggih monggo sanjang. Kalau tidak mampu ya sampaikan. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Lakukan sesuai dengan apa yang dipahami. Ini level jujur yang pertama, jujur kepada diri sendiri. Kalau memang kurang sehat ya istirahatlah.
minumlah obat, sempurnakan ikhtiarnya. Jangan sampai kita itu tidak jujur, tidak percaya kepada diri kita sendiri. Kemudian level jujur yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah jujur kepada orang lain. Apapun keadaannya, jika memang itu yang terbaik, maka berkata benar dan jujur adalah satu hal yang keniscayaan harus dilakukan. Karena apa? Dengan jujur insya Allah akan menyelamatkan. Dengan jujur insya Allah akan mendamaikan. Dan kita tidak akan hina andaikan kemudian kita berkata benar atau jujur. Sebagaimana saya juga belajar ketika panjenengan tanglet kemudian ada bab yang saya sendiri belum paham, ya saya katakan ngapunten supe, ngapunten kula dereng paham. Insya Allah pertemuan berikutnya. Dengan demikian tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang. Seringkali kita itu kemudian demi menyelamatkan karir, menyelamatkan diri kita dan lain sebagainya, maka kita kemudian menghalalkan segala cara. Maka ini level jujur yang kedua, kepada orang lain. Dan level jujur yang berikutnya adalah kepada Allah. Ini penting. Seringkali di antara kita ma'asyiral muslimin, meskipun lisan berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tetapi kemudian ternyata keberadaan kita kepada Allah seringkali kita tidak jujur. Meskipun Allah sebenarnya tahu, meskipun Allah sebenarnya paham, tetapi inilah ujian kita. Inilah satu keadaan yang harus terus kita perbaiki pada diri kita untuk terus berkata jujur, berperilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lakukan segala ikhtiar usaha semampunya, semaksimalnya, seikhlasnya. Sesudahnya silakan tawakal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta, Allah nderek remen ketika kita itu bertawakal. Bahasa paling sederhana tawakal adalah pasrah kepada Allah, itu pun dipastikan setelah berusaha. Jadi sekali lagi, ayo belajar perintah-perintah Allah. Tadi sudah tersampaikan bahwa kita harus menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang benar, karena memang itu perintah Allah. Disempurnakan dari hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Niki menarik hadis niki. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sak temene perkataan benar, perilaku yang benar yang jujur, yahdi ilal bir, akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan wa innal bir yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan seseorang menuju surga. Makna surga sekali lagi tidak hanya terbatas besok di akhirat, termasuk surga itu juga ada di dunia. Kapan? Ketika kehidupan surga sudah mulai bisa kita rasakan. Di surga damai, di surga tidak perlu ada yang ditakuti, dikhawatirkan. Di surga senantiasa ikhlas, ridho, yakin atas setiap kebaikan dan kasih sayang Allah. Maka ayo diawali semenjak kita ada di dunia. Dan hadis berikutnya, wa inna rajula la yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan. Dan dilanjutkan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan apa kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin, dan sungguh kebiasaan benar atau jujur bagi seseorang dapat menciptakan catatan kebenaran di sisi Allah. Artinya catatan kebenaran di sisi Allah, jenengan akan mendapatkan stempel identitas cap, sebagaimana Nabi mendapatkan gelar as-siddiq. Nabi itu mendapatkan gelar benar, jujur itu ngapunten. Saat Rasul sudah diangkat menjadi Nabi napa dereng? Dereng. Jadi Nabi itu mendapatkan gelar as-siddiq itu saat beliau belum diangkat menjadi seorang Nabi. Gara-gara apa beliau mendapatkan gelar itu? Ya karena akhlaknya beliau. Ketika jualan beliau benar, jujur, berkata apa adanya. Dagangan yang baik dibilang baik, dagangan yang kurang baik ya dibilang kurang baik. Boten disesal-sesalno.
Sing elek dilepet-lepet natan lepet sing mboten ketinggal. Lah ini bukan perilakunya, akhlaknya Nabi. Makanya sekali lagi benarnya Nabi ini saat beliau belum diangkat Nabi. Banyak kisah, satu mulai beliau saat berdagang, beliau saat berkata, sampai puncaknya adalah ketika beliau mendamaikan antara dua kabilah kafir Quraisy saat meletakkan Hajar Aswad. Kan ada kisahnya masyhur niku nggih. Jadi ketika orang kafir Quraisy niku gegeran menentukan untuk kemudian siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, maka Nabi pun datang dengan keadaan kebijaksanaan, ketenangannya, kedamaiannya luar biasa. Maka beliau kemudian mengambil surbannya, dan surbannya kemudian diletakkan di bawah, Hajar Aswad dipegang oleh Rasul dan diletakkan di atasnya. Maka semua pemimpin kabilah Quraisy disuruh memegang tangannya pada bagian surban itu, hingga akhirnya semuanya mengangkat, dan di bagian akhir Rasul pun memegang kembali dan diletakkan di tempatnya Ka'bah itu. Dan ini menggambarkan memang kalau seseorang itu berkata benar, seseorang itu memiliki karakter benar, karakter jujur, yahdi ilal bir, akan membawa petunjuk kebaikan, dan petunjuk kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Sedangkan kebalikannya, seseorang yang kemudian dusta, kadziba yahdi ilal fujur, seseorang yang kemudian bohong, maka sesungguhnya kebohongan atau kedustaan itu akan menyeret seseorang atau menjerumuskan seseorang kepada keburukan, ilal fujur, kelalaian, kecelakaan. Fujur ini maknanya itu keburukan, penderitaan. Wa innal fujur, dan keburukan itu yahdi ilanar, akan mengantarkan seseorang ada di neraka. Apakah hanya neraka di akhirat? Mboten. Termasuk neraka di dunia. Napa ciri-ciri penduduk neraka? Satu, tidak pernah tenang. Wong bejo niku saged tenang napa mboten? Kan mboten nggih. Meskipun beliau itu ahli ngoten nggih, tetap alarm suara hati itu akan bergetar, akan muncul, akan bunyi ketika kita mengatakan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Makanya satu, perilaku neraka tidak tenang. Kemudian perilaku di neraka itu sebagaimana yang terjadi pada diri orang yang tidak jujur. Setiap kali dia berbohong pada satu hal, maka akan ada potensi kebohongan berikutnya. Karena apa? Demi menutupi kesalahan dan kebohongan yang sudah dilakukan. Dan di bagian akhir hadis, wa inna rajula ila yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, yang artinya, dan sesungguhnya kebiasaan dusta atau bohong bagi seseorang akan menjadikan catatan pendusta di sisi Allah. Lah ini repot kalau sudah dapat cap identitas stempel kadzib, pendusta, kadzabta, sebagai seorang pembohong. Mudah-mudahan kita berusaha, karakter kita masing-masing ketika belum tahu ilmunya, maka terkenallah dengan istilah zaman jahiliyah. Maka pelan-pelan dengan ilmu, dengan titipan-titipan cahayanya Allah, dengan titipan-titipan nurnya Allah, ma'rifatnya Allah, hakikatnya Allah, pelan-pelan, pelan-pelan kita itu berusaha untuk kemudian berkata yang sebenarnya, melakukan apa yang seharusnya. Disempurnakan dari Hasan bin Ali, cucunya Rasul, aku hafal materi atau nasihat dari Rasul saat itu yang bunyinya da'ma yuribuka illa ma la yuribuka. Hendaklah wahai cucuku, engkau tinggalkan hal-hal yang meragukan, dan lakukanlah yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tumakninah, sesungguhnya ketika engkau melakukan apa yang pasti, yang benar, yang jujur, maka akan hadir di dalam kolbun hatimu adalah sifat tumakninah. Napa tumakninah niku? Yakni khusyuk, tenang, tentram, damai. Karena apa? Puas mengatakan apa yang sesuai dengan keadaannya. Wal kadziba riba, sedangkan ketika engkau berdusta atau bohong wahai cucuku, maka itu mengakibatkan jiwamu gelisah atau penuh dalam keraguan. Makanya bangsul malih, ayo perilaku jujur,
perkataan jujur, pikiran kita dengan jujur harus senantiasa harus kita latih, harus terus dilatih. Meskipun dengan kadar kemampuan masing-masing, meskipun dengan kadar keadaan masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi, maka teruslah belajar dan berusaha. Apapun profesi kita, bagi profesi seorang guru mengatakan yang benar di hadapan murid-muridnya. Jika memang tahu ya disampaikan tahu, jika belum tahu ya disampaikan belum tahu. Sebagaimana nilai-nilai pun demikian. Ketika anak-anak mendapatkan ulangan nilainya kurang baik, ya kita katakan jujur apa adanya, tetapi tetap harus disempurnakan dengan akhlak. Misal anak-anak dapat nilai ulangan 25, maka ya tidak langsung kita katakan bahwa dia adalah si fulan ini kurang baik, kurang pinter, bodoh dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan, tetap harus disempurnakan dengan akhlak. Ya napa? Sakjane ya pinter, tapi mungkin sampean gak sempet sinau. Mungkin sampean gak sempet belajar sehingga nilainya isok bijine isok mek titik ngene iki ya apa ceritane dan lain sebagainya. Ini karakter-karakter akhlak-akhlak yang harus terus disempurnakan. Orang tua kepada anak pun juga demikian. Ketika anak melakukan kesalahan maka tidak langsung kita hukum, maka sempurnakan dengan akhlak. Meskipun kita ingin katakan apa adanya, kemarahan kita, ketidakpuasan kita, kekecewaan kita kepada anak-anak kita, silahkan, tetapi pastikan disempurnakan dengan akhlak. Jangan mudah mengatakan langsung, lan-lanan bahasanya begitu istilah orang Jawa kepada anak-anak kita. Jika memang itu mampu untuk mendamaikan jiwanya, menenangkan hatinya, mboten napa-napa. Kalau niki mucal ngaos nggih. Di beberapa tempat ketika menyimak bacaan orang-orang ngapunten yang baru belajar, kan enten sing maos niku tasih dereng fase. Maka sebagian memang saya ingatkan ketika itu kesalahannya adalah jali, kesalahan yang besar. Salah huruf membacanya, kudune tok diwaca dha, misalkan seperti itu. Maka yang seperti itu kita ingatkan jujur, ngapunten niki wau mboten tok tapi dha. Tapi jika kemudian ada bacaan yang mungkin ngapunten selisihnya sedikit, atau kemudian panjang pendek, maka di situ saya masih menyisipkan ketidakjujuran dalam arti untuk merawat hatinya, merawat semangatnya biar orang ini tetap semangat dalam mencari ilmu. Pun saya bacaan jenengan niki wau cuma tapi saged disempurnaaken bagian niki wau lho. Tidak langsung ngapunten bacaan jenengan iki gak lancar belas ngaji pirang tahun sih gak iso maca niku. Meskipun itu faktanya ngapunten tetap harus disempurnakan dengan akhlak. Oleh karena itu tadi di awal sudah kami sampaikan, berkata benar, berkata jujur itu pun sebenarnya juga harus melihat situasi dan kondisi. Jika memang merawat hatinya, merawat nuraninya agar tetap semangat dalam mencari ilmu, meskipun tahapan-tahapan itu tetap kita sampaikan, maka itu wajib harus disertai dengan akhlak. Artinya tetap harus ada progres. Katakanlah sudah ngaji 1 bulan, 2 bulan, kemudian ketika belum lancar kita katakan sudah bagus, sudah agak lancar, padahal faktanya belum lancar. Lah nanti di bulan ketiga mulai, karena urutannya orang mencari ilmu, khususnya membaca Al-Quran, 1 harus kenal huruf terlebih dahulu. Kalau sudah kenal dengan hurufnya, maka sempurnakan dengan panjang pendeknya. Kalau sudah baik panjang pendeknya, maka tambahkan dengan makhorijul hurufnya. Ngapunten niki mboten A tapi A. Ngapunten niki kudune mencocok kedik ketika membaca ihdinas shira mencocok kedik dan seterusnya. Begitu sudah paham makhorijul huruf, maka tambahkan dengan tajwidul huruf. Niki kudune dengung. Tanwin ketemu wawu niki idgham biguna, tapi nek dene dereng saged nggih mboten napa-napa. Allah niku lho semerap usaha ikhtiar jenengan. Ini yang wajib harus kita sertakan pada diri orang-orang para pencari ilmu. Karena kalau tidak dibuat demikian, nggih pedhot cuklek. Dalam arti kemudian juga ngaji, mosok ngaji disalah-salahno, ngaji dikeliru-kelirukno, kapan bener kuwi ngapunten. Tetap kita harus merawat itu, nggih. Merawat hati seseorang dalam mencari ilmu.
Dan banyak orang itu yang kemudian putus dalam mencari ilmu hanya karena ucapan-ucapan kalimat-kalimat sang guru yang kurang memperhatikan akhlak. Jenengan ngaji pirang tahun sih gak lancar-lancar mbok ya. Ketika dibegitukan, mbok kok iso enak oleh ngomong, perasaannya gak soro oleh ngaji misalkan, tetap hargai. Bahkan saya sering kali merawat hati seseorang, khususnya pembaca Al-Quran, justru orang-orang yang belum lancar itu pahalanya ada 3. Orang yang lancar mungkin pahalanya 1 atau 2, tapi dosa bisa menghapuskan semuanya. Saya sering kali menyampaikan itu. Napa ketika seseorang itu lancar, mungkin pahalanya 1 dengan kelancarannya, maka dia mendapatkan 10 kebaikan setiap huruf yang dibaca. Dengan kelancarannya menghadirkan sakinah, menghadirkan rahmat, ketenangan. Tapi dengan kelancarannya kadang menjerumuskan seseorang riya, menjerumuskan seseorang menjerumuskan seseorang merasa lebih baik. Dan ini bisa menghapuskan semuanya. Sedangkan orang yang belum lancar, 1, mosok kate sombong Mas. Wong gak lancar kok kate sombong. Hebat aku wis gak lancar, sombong. 1, tetap menyelamatkan dalam arti apa? Kebaikan orang yang belum lancar pasti menyelamatkan dari riya dan sombong, rendah hati, tawadu. Yang kedua, pahala kebaikan orang yang belum lancar, sabar. Wong mboten lancar iku nek ngaji kan kudu sabar pol-polan. Nek sing lancar kan sudah tidak kenal ilmu sabar karena sudah lancar. Bahkan kecenderungannya kalau sudah lancar merasa sudah bisa, merasa sudah pada akhirnya terus pensiun. Pun cekap kula niki pun katam ping 17, pun diwisuda bolak-balik saka kuning mulai kuning sampai dadi putih, misalkan ngoten nggih. Maka akhirnya memutuskan seseorang dalam mencari ilmu. Padahal perintah Nabi, carilah ilmu mulai dari lahir sampai wafat. Minal mahdi ilal lahdi. Tapi faktanya nek pun rumangsa lancar, rumangsa paham, rumangsa pinter, rata-rata sudah berhenti. Dan seringkali bahkan mengukur sapa sing nguruk, alah sing nguruk ya padha ae paling bacaan ya, alah sapa sing nguruk wong ngetasane sik arek wingi dan seterusnya. Niki, makanya sekali lagi tetap jenengan yang belum lancar mungkin pahala kebaikannya 1 dibanding yang lancar 10, dengan kebaikan huruf yang dibaca. Tapi ada nilai-nilai kebaikan yang akan menyelamatkan. Jadi kembali lagi masyarul muslimin, berkata benar, berperilaku benar, berpikir benar adalah bagian yang penting yang harus terus ada pada diri kita. Dan yakini bahwa kebenaran, kejujuran yang dibungkus dengan akhlak akan menyelamatkan. Dari Abu Sufyan dalam kisahnya dengan seorang raja Heraklius, kata raja, apa yang diserukan wahai Abu Sufyan dari Nabi Muhammad SAW kepadamu? Maka Abu Sufyan pun menjawab, beliau SAW menyerukan kepada kami, 1, agar kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, agar kami tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian yang ketiga, kepada kami tinggalkan segala bentuk tradisi yang dibawa oleh kafir jahiliyah kepada diri kita. Dan kemudian yang keempat, perintah Nabi atas diri kita adalah sholat. Dan yang kelima adalah berkata benar, jujur. Niki nasihatnya Nabi melalui Abu Sufyan yang disampaikan kepada Raja Heraklius. Bahkan masyhur, ada seorang pemuda yang baru masuk Islam, maka justru nasihatnya Nabi, wasiatnya Nabi kepada orang tersebut pertama kali ketika memeluk Islam adalah bukan sholat, bukan puasa, tapi berkata jujur. Kanjeng Nabi kalaupun syahadat, napa amal ibadah wong muslim niku Kanjeng Nabi? Amal ibadah wong muslim iku benar, berkata jujur, berperilaku benar, berperilaku jujur. Terus napa malih Kanjeng Nabi? Wis iku wae lakonono dhisik. Hingga akhirnya waktu demi waktu dijalani, orang ini berusaha betul hanya 1 amalnya ketika dia memeluk agama Islam, yakni berkata atau berperilaku jujur. Hingga suatu ketika datang lagi kepada Nabi, Kanjeng Nabi, kalau kok mersani tiang Islam niku kok sholat, kok poso, tiang Islam niku kok ngelampai haji umroh niku ya napa Kanjeng Nabi? Maka kemudian Nabi pun bertanya, apakah engkau sudah pernah melakukan sholat,
Dereng Kanjeng Nabi. Apakah engkau sudah tahu tata cara sholat? Dereng Kanjeng Nabi. Kelebihannya karena dia sudah mengamalkan ilmu benar atau ilmu jujur, maka dia katakan apa adanya. Napa dampaknya ketika dia berkata benar apa adanya? Akhirnya Nabi mengajarkannya. Tapi kalau sejak awal orang ini langsung dididik pokoknya sholat, tidak diajari akhlak untuk benar atau jujur, boleh jadi ketika ditanya, apakah engkau sudah melakukan sholat? Oh sudah Kanjeng Nabi. Niki podo karo nyun sewu, anak-anak kalau pagi hari di sekolah saya tanya, siapa ada yang sudah sholat subuh? Orang sing ngacung niku temenan anjene sholat, enten sing wedi nek diseneni, ngacung mawon. Maka kemudian saya katakan, tangan-tangan yang diangkat ini kelak akan dihisab dan menjadi saksi atas apa yang kemudian dijawabnya. Dan Pak Wajar nggak akan marah kalau misalkan kamu ini berkata benar. Bagi yang belum sholat subuh, segera ke masjid, saya berikan kesempatan 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Ngoten niku sing ngacung terus wau sholat subuh, nek terbuka hatinya, akhirnya kemudian berangkat ke masjid. Loh, kamu tadi katanya sudah sholat. Dereng Pak asli ini Pak, tapi kalau wedi Pak jenengan Senin loh. Anak-anak itu akhlaknya seperti itu. Gara-gara takut dimarahi, maka dia berkata bohong. Lebih takut kepada gurunya dibanding takut kepada Allah. Niki bahaya nih. Makanya pagi mesti absen saya kepada anak-anak adalah sholat subuh. Dan saya sering kali memberikan penghargaan anak-anak yang sholat subuh berjamaah di masjid, luar biasa. Tuh kalau paringi jajan, kalau paringi yotro, yang penting menjadikan satu kemenangan pada diri anak-anak yang sholat subuh berjamaah apalagi di masjid. Dan ini sudah mulai banyak masalah. Dalam arti banyak masalah, banyak anak-anak yang kemudian meremehkan perkara sholat subuh. Dan ini pun juga bukan salah mereka 100%. Boleh jadi dari kalimat kita para orang tua. Kalimatnya ngeten tak wong tua niku, tapi ini salah dan jangan sampai terulang kembali. Wis ndang turu meneh sekolah, tangi isuk meneh sekolah. Apa yang ada dalam rekaman otaknya? Segera tidur, besok bangun untuk melakukan sekolah. Sehingga betul kalau bangunnya jam 6, jam 7, sekolah mlebet jam 8, napa malih daring, online. Daring niki nggare darah tinggi ta Pak ngoten. Nggih sak anake, nggih sak wong tuane, sak gurune. Gurune mantun ngabsen, anak-anak sudah bangun, sudah. Mantun jawab sudah, dipateni HP-ne tilem malih. Orang tuanya berangkat bekerja sampai tanglet, Pak, yuga kula wau ketinggalipun tangi, kinten-kinten pun derek sekolah napa mboten. Akhirnya ternyata dicek anak ini tidur kembali, dan banyak fakta-fakta niku. Makanya jujur atau benar ini sekali lagi memang tidak hanya sebatas pada nasihat. Awali dengan keteladanan. Children see, children do. Apa yang anak lihat itulah yang akan dilakukan. Dados Bangsul Malih, ayo kita belajar untuk terus menyempurnakan jujur, berkata benar, berpikir benar, berperilaku benar. Kemudian dilanjutkan dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan mengangkat orang itu ke derajat mati syahid jika memang dia berkata sebenar-benarnya. Sekalipun dalam kenyataan orang itu mati di atas tempat tidurnya. Dalam arti syahid ini kan maknanya adalah fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka meskipun dia ini wafat dalam keadaan di atas tempat tidur, dalam keadaan tidak berperang, tapi jika dia betul-betul ingin dengan kesungguhan, dengan himmah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid, wafatkan aku dalam keadaan berjuang jihad fisabilillah, tetap Allah akan memberikan catatan kebaikan. Insyaallah niku mudah-mudahan apa yang kemudian kita kaji malam ini tentang benar, tentang jujur menjadi penyempurna akhlak kita. Dan perlu diketahui, akhlak benar atau jujur ini menjadi jembatan ma'asyiral muslimin. Jembatan kemana? Jembatan menuju perjumpaan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan siapapun yang hadir saat ini, kita doakan mudah-mudahan kelak di akhir kehidupan kita setelah kita wafat diizinkan, dipantaskan berjumpa, bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW di surganya. Amin Allahumma amin. Pun insyaallah itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ini manajemen waktunya kurang pas sampai terdengar bunyi alarmnya,
Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, diberikan kesempatan tentang benar atau jujur. Ini akhlak materinya. Monggo enten sing ditangketaken ibu-ibu dulu, napa bapak-bapak? Ibu-ibu dulu enggak apa-apa. Oke, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Keraguan di dalam sholat ini juga harus kita tinggalkan. Tadi juga sempat dikutip nih, bahwa hal-hal yang meragukan itu harus ditinggalkan nih, dari hadis yang disampaikan oleh Hasan tadi, cucunya Rasul. Jadi ketika panjenengan misalkan sholat maghrib, khususnya pasti ketika mungkin munfarid nih, sendiri. Kalau jamaah kan kita alhamdulillah terkondisikan imamnya, terkondisikan makmum yang lain yang saling mengingatkan. Kalau ada salahnya pasti ada yang mengingatkan. Kalau itu makmum laki-laki, maka cara mengikatnya tasbundi dengan mengucapkan subhanallah. Dan jika itu makmum perempuan dengan isyarat apa? Tepuk. Dan tepuknya ngapunten bukan telapak dengan telapak tapi punggung dengan telapak. Dan itu maksimal 3 kali. Jika sudah 3 kali dan tidak kunjung sang imam niki merespon, ya sudah kita ikuti imam. Jangan kemudian berbeda, imamnya salam jangan berdiri lagi karena merasa kurang 1 rakaat. Tetap itu akan dimakfu sebagaimana kita makmum apa kata imam. Lalu bagaimana jika kita sholat munfarid, masyarul muslimin, misal ketika itu maghrib, begitu rakaat kedua kita itu kemudian ragu-ragu, atau rakaat ketiga lebih tepatnya, kita itu ragu-ragu, ini rakaat kedua atau sudah rakaat yang terakhir. Maka riwayat sebagian besar mufasir, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, para muhaddatsin, orang-orang yang kemudian meriwayatkan hadis, itu menyepakati, pilihlah yang panjenengan yakini. Nah, yang diyakini ada perbedaan pendapat, dipilih yang paling sedikit rakaatnya, ada juga yang memilih yang paling banyak. Rata-rata yang jenengan pahami para jamaah tasbundi yang dipilih yang mana? Yang paling yang paling sedikit. Diyakini, oh ini saya dapat 2. Kenapa kok hati kita merespon yang paling sedikit? Kita itu kalau kepada Allah teruslah merasa kurang baik di hadapan Allah. Teruslah merasa kurang baik di hadapan Allah. Jika itu 2 atau 3, ya Allah mungkin saya 2 kurang 1. Tidak apa-apa, meskipun faktanya sudah 3. Maka kemudian yakini, oh ini 2, maka tahiyat awal, berdiri lagi, lalu kemudian tahiyat akhir. Dan sebagai satu fikihnya, ilmunya sudah tersampaikan di pertemuan sebelum kitab ini, adalah sempurnakan dengan sujud sahwi. Kapan dilakukannya? Setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Setelah tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, dalam hati diniati, nawaitu sujud sahwi sunnata lillahi ta'ala, atau ya Allah saya berniat sujud sahwi sunnah karena engkau ya Allah, dalam hati mawon, karena kita di dalam sholat. Kemudian jenengan sujud, apa yang dibaca? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak berapa kali? 3. Terus duduk kembali. Saat duduk boleh membaca Rabbighfirli warhamni, boleh membaca subhanallah. Terus kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, baru duduk lagi, baru mengucapkan salam. Insya Allah itulah kaidah tuntunan yang dilakukan para ulama kita terdahulu. Dan lupa itu juga satu nikmat, satu anugerahnya Allah. Tetapi jika itu terlalu sering, berarti betul-betul kekhusyuan kita di dalam sholat niki sangat kurang. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena kita terlalu cinta kepada dunia, terlalu memikirkan masalah di dunia, terlalu khawatir dengan kehidupan dunia. Makanya perkara sholat, ayo terus belajar, disempurnakan. Tapi ilmu dan tuntunan insya Allah sudah jelas. Niku Bu nggih. Nggih, enten malih pun cukup. Sampun nggih. Mugi-mugi mawon nggih, sampun apa? Nggih, mugi-mugi mawon ngaos dalu menika dados ilmu ingkang manfaat barokah. Dan kita semuanya ditakdir oleh Allah diizini dipantesaken nggih dados tiyang ingkang ahli jujur, ahli benar, dan mudah-mudahan menjadi seseorang yang mendapatkan gelar sidikin sehingga kelak kita bisa berjumpa dengan yang paling sidikin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala ilman nafi'a fi hadzal majlis. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Allahumma ja'alna saburan, Allahumma ja'alna al-ikhlas, Allahumma ja'alna ridha, Allahumma ja'alna siddiqin ya Allah ya Fatahu ya rabbal alamin wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Sempurnakan istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi kepangge dinten akad ngajeng sehat istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.